tentang blueprint uji kompetensi atau belum? Sudah tahu blueprint uji kompetensi? Sudah pernah di-share belum? Diinformasikan. Lalu, Hasilnya, Pak. Aisyah. Bukan hasil uji kom, blueprint. Blueprint itu jadi kayak gambaran, kisi-kisi soal nanti apa yang mungkin muncul gitu. Oh, belum, Pak. Yang persentase soal Pak ya? Ya, betul. Tentang soal, nanti soalnya banyak Kayaknya apa belum Pak. aja gitu. Belum, Pak, belum. Belum. Baiklah, kalau gitu saya bukakan itu dulu ya, biar satu persepsi dulu nanti kalau saya bicara tentang uji kompetensi, gitu ya. Mohon maaf kalau PPT yang saya tampilkan itu bukan PPT UPN dulu ya, karena ini slide-nya saya coba ambil dari yang webinar kemarin. Jadi kalau uji kompetensi itu memang teman-teman harus, menurut saya, teman-teman juga harus bisa membaca soal atau membaca blueprint atau kisi-kisi dari uji kompetensi yang akan dilaksanakan biar teman-teman tuh tahu kira-kira soal apa saja sih yang mungkin muncul gitu nanti pada saat uji kompetensi. Apalagi nanti uji kompetensinya nggak lama lagi ya, di bulan depan kalian ikutnya, yang di bulan Juli atau yang bulan apa? Minggu depan Di Pak. bulan ini, Pak, minggu depan. Minggu depan ya, di akhir bulan Juni sampai dengan awal bulan Juli ya. Ya, jadi kalau waktu itu sempat mungkin ikut webinar saya, intinya adalah teman-teman harus paham yang namanya blueprint ya, blueprint uji kompetensi. Kalau ada yang belum mengetahui, saya coba share screen sedikit sebelum kita masuk ke pembahasan soal ya. Jadi di sini memang ada buku ya, pedoman persiapan uji kompetensi ya untuk yang nurse yang hijau ini. Dan ini bisa teman-teman akses di Google gitu ya. Ketik saja pedoman persiapan uji kompetensi nasional program profesi nurse. Nanti muncul yang hijau, silakan teman-teman download. Kemudian di dalam itu ada proporsi jumlah soal itu kira-kira berapa banyak sih? Nah, untuk Kedar sendiri memang hanya 3-9% atau 5 sampai dengan 17 soal dari 180 soal. Kalau soal Gadar dan kritis nanti sifatnya itu di fase akut ya atau di fase kritis. Biasanya statementnya itu akan ada muncul eh, di prehospital, artinya dia ditemukan di luar rumah sakit oleh tim PHC atau mungkin oleh penolong pertama atau gimana kondisinya kegawatiratan di luar rumah sakit begitu ya, di UGD ataupun di ruang ICU. Nah, ini adalah ciri dari perawatan kegawatiratan kritis ya. Yang tentunya kalau ketemu statement-statement seperti ini, teman-teman berpikirnya jangan jauh-jauh dari algoritma. Semua kegiatan kita punya algoritma gitu ya di keadaan kritis. Dia ada algoritma trauma dan non-trauma, gitu, teman-teman silakan perhatikan. Kemudian kalau misalkan triase juga punya algoritma sendiri, nanti cardiac arrest management punya algoritma sendiri, jadi semuanya harus berdasar pada algoritma ya. Itu sudah standar SOP yang memang diterapkan di unit gawat darurat. Nah, untuk buku pedoman ini bisa teman-teman akses dari bukaperawat.kemendikbud.go.id ya. Oke, nah ini blueprint uji kompetensinya. Jadi memang persentase soal buat teman-teman itu nanti akan dikaji bukan hanya asuhan keperawatan, tapi juga terkait dengan aspek legal etis peka budaya. Jadi nanti ada berkaitan dengan aspek transkultural nursing begitu ya, sekitar 15-25%. Tapi kalau di Gadar biasanya jarang ada soal seperti ini. Kemudian ada mungkin yang kaitannya di sini adalah lebih ke soal-soal etik ya, kalau di keperawatan gawat darurat nanti mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan kondisi etis begitu. Kemudian kalau poin yang kedua itu adalah di aspek dan manajemen aspek. Nah, ini paling banyak porsinya 65-75%. Kemudian pengembangan profesional ini biasanya banyak soal di manajemennya kayak PKPK, kemudian perhitungan perawat dan lain-lain. Jadi keperawatan mungkin munculnya di dua ini gitu. Dan yang paling banyak adalah di aspeknya. Nah, aspek itu berarti meliputi apa saja? Nanti mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Nah, kalau teman-teman nurse berarti lihat di sini proporsi teman-teman itu akan banyak di pengkajian, penentuan diagnosis, ya. Tapi di perencanaan implementasi juga bisa banyak. Beda sama kalau teman-teman D3 nih, teman-teman D3 banyaknya implementasi, artinya soal-soal SOP itu akan banyak muncul. Tapi kalau teman-teman banyaknya hampir merata ini, di setiap komponen akan ada. Nah, soal itu juga nanti akan berkaitan dengan kognitif, jadi pengetahuan, jadi banyak analisisnya, ya.
Kalau kemarin saya lihat dari Excel yang diberikan oleh Bu Cut, itu hasil laporan teman-teman, katanya ada soal-soal tentang triase bencana, kemudian triase IGD, kemudian juga EKG. Nah, itu berarti dituntut bagaimana teman-teman berpikir kritis. Cuma kalau prosedur knowledge ini tadi SOP. Jadi ini berkaitan. Nah, D3 ini paling besar, maka dia soal implementasi juga lebih besar. Teman-teman prosedur knowledge cuma 20 sampai 25, maka ini nyangkut sama sini. Implementasinya juga sekitar segitu. Ya. Kemudian afektif itu sikap, ini lagi-lagi kalau di Gadar biasanya soal-soal tentang apa tuh namanya? Etik ya, etik legal gitu. Mana yang dilakukan dan mana yang dilanggar. Oke. Kemudian kalau soal-soal Gadar sendiri, persentasenya itu tadi cuma 3 sampai 9%, yang paling banyak itu di KMB. Jadi kalau teman-teman ikut tryout kemarin sebelum-sebelumnya gitu ya, itu dievaluasi, apalagi tryout nasional khususnya bukan tryout internal. Tryout nasional itu biasanya suka muncul tuh hasil analisisnya teman-teman masih bagus di mana dan masih kurang di mana. Ya. Kemudian kalau dari segi preventif promotif, ini dari 180 soal itu teman-teman itu akan lebih banyak tentang kuratifnya. Apalagi nanti ini kaitannya dengan KMB, radar gitu ya. Ini berkaitan dengan kuratif-kuratif biasanya. Oke. Kemudian kalau dari segi kebutuhan dasar ini yang paling banyak ada di oksigenasi, cairan elektronik aman nyaman dan nutrisi. Jadi teman-teman minimal diagnosis keperawatan harus tahu bedanya nih. Karena diagnosis teman-teman cukup banyak juga. Teman-teman bikinlah itu tabel-tabel diagnosis perbedaan oksigenasi ada 6 apa saja perbedaannya. Dan elektrolit ini banyak banget diagnosanya. Apa saja bedanya itu teman-teman bikin. Ya, kalau berdasarkan per sistem, di sini yang paling banyak itu sistemnya adalah syaraf perilaku nih, 12 sampai 16%. Sisanya kardiovaskuler, pernafasan, ya, hepatobiliar itu paling banyak. Nah, blueprint seperti ini teman-teman harus pelajari, harus persiapkan karena nanti soal-soal yang mungkin muncul adalah soal-soal seperti itu. Ya. Nah, kalau soal-soal sendiri ini sudah pasti tahu, jadi saya nggak usah bahas yang ini. Jadi teman-teman ada 180 soal dan nantinya harus diselesaikan dalam waktu 180 menit. Jadi kurang dari 1 menit satu soal. Ya, baca soalnya yang cepat. Nah, jadi kalau nanti diuji kompetensi ada ketentuan nih. Kasus itu tidak akan lebih dari 50 kata. Jadi kalau kemarin teman-teman di TO internal atau sekarang kita pembahasan soalnya masih terlalu banyak, terlalu panjang, yaitu namanya juga soal internal ya. Mungkin saja itu belum direview begitu. Jadi mungkin nanti ada yang kurang baik, kita akan diskusikan soal. Ada lead in, ada pertanyaannya apa, dan juga ada optionnya. Semuanya hampir mirip. Kalau di uji kom ini lebih susah nih. Kalau sekarang mungkin nanti ketika kita bahas soalnya gampang. Pembagian apa, opsinya sudah sangat jelas gitu ke sini. Tapi nanti kalau soal yang muncul di uji kompetensi, disinilah tantangannya. Karena nanti akan ditelaah soal-soal ini harus bukan mengecoh ya, tapi memang harus dianalisis gitu. Dan semua pilihan bisa jadi benar. Oke, itu untuk blueprintnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau tidak? Blueprint dan kisi-kisi mungkinnya ya ini mungkin harusnya disampaikan di awal pada saat pembelajaran pengayaan soal. Tapi kalau memang belum tadi sudah disampaikan. Masih ada waktu 1 minggu lagi, silahkan dipersiapkan ya. Kemudian saya juga mohon maaf karena baru bisa masuk di minggu ini, karena minggu lalu saya ada pelatihan full 1 minggu, dan baru ketemu jadwalnya di minggu ini. Ya, oke, itu saja. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau tidak? Sudah jelas? Aman? Jelas, Bapak. Oke. Kalau sudah aman, kita lanjut ke pembahasan soal kita pada hari ini, di mana hari ini kita akan membahas kurang lebih 12 soal dari paket soal tryout yang diberikan oleh Prodi kepada teman-teman di Leeds ya. Jadi di paket soal kedua atau sesi kedua atau di paket B ini 12 soal ini kategorinya memang mudah begitu. Saya yakin teman-teman juga sudah bisa. Semoga nanti bisa dibuktikan dengan teman-teman menjawabnya benar semua begitu ya. Oke, soal-soalnya teman-teman sudah pegang belum, Aisyah? Soalnya dipegang teman-teman nggak ini? Enggak, Pak. Di- Kemarin udah Nggak. minta buat Bu Lina supaya bisa di-review gitu, maksudnya bisa dibuka gitu, yang udah dikerjain. Tapi ya belum belum bisa, Pak. Yang TO pertama sampai TO kedua juga belum bisa dibuka.
Oke, baik. Berarti ini saja kita bahas langsung dari PPT ya. Kita akan lihat pembahasan soal masing-masing. Diingat-ingat kemarin jawabannya apa, ya. Kalau mau direvisi, sekarang revisi silahkan. Pelaksanaannya sama seperti mungkin bimbel-bimbel yang lain, begitu, atau pembahasan soal yang lain. Silakan teman-teman baca soalnya 1 menit, ya. Kemudian nanti teman-teman jawab di kolom komentar, kira-kira jawaban teman-teman untuk soal tersebut apa, gitu ya. Nanti kalau memang ada yang bersedia memberikan alasan, silahkan berikan alasan. Kita sampai jam berapa ini, Galuh? 9, 10.30 Pak. Hah? Oh, sampai 9.30 Pak. 9.30. Iya. 10.30 kelamaan, nanti yang lain ada kuliah lagi. Oke, kita lanjut ya. Soal pertama dulu nih. Silakan teman-teman baca, ingat-ingat kembali kemarin waktu di leads jawabannya apa. Ya, kalau memang ada yang bisa menjabarkan, silakan jabarkan ya. 1 menit dari sekarang teman-teman baca. Oke. Kemudian nanti kalau saya bilang kirimkan jawabannya di chat, silakan kirimkan jawaban di chat. Ketik dulu saja di chat tapi jangan dikirimkan, biar nanti bareng-bareng teman-teman yang. Oke. Oke, 1 menit kalau sudah boleh dikirimkan jawabannya. Oke. Ya, rata-rata soalnya jawabannya isinya D ya. Kalau dilihat sejauh ini. Ya, soal nomor 1 ada yang memberikan tanggapan dulu. Ini termasuk soal yang mudah ya. Ada yang beri tanggapan? Ada kesulitan di soal nomor 1 atau tidak? Boleh dibuka mikrofonnya. Kenapa pilihannya D? Siapa yang mau? Ini ada random. Saya Pak Cak nih. boleh ngasih Boleh. tanggapan. Vivi silakan. Silakan Vi. Ya, jadi fiksasi di sini itu rasionalnya supaya daerah atau lukanya itu tidak melebar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, eh, untuk menghindari pergerakan dan jangan sampai dicabut supaya nggak terjadi pendarahan yang masif kayak gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Vivi. Baik sekali. Ya, jadi persepsi dulu ya. Ini soal bukan bikinan saya, tapi nanti coba kita evaluasi, kita diskusikan bersama. Apakah soal seperti ini mungkin muncul di uji kom atau tidak ya. Jadi kalau pertanyaan atau topik tentang trauma abdomen ini biasanya juga menjadi salah satu topik yang muncul di uji kompetensi ya. Kalau dilihat jawaban teman-teman D, rata-rata D, ya saya langsung kasih kunci jawabannya yang betul memang D begitu ya. Tapi teman-teman kalau dilihat dari segi soalnya gitu ya, eh, apa namanya, soal ini tuh menurut saya agak agak terlalu mudah untuk dijawab. Kenapa? Karena banyak statement penunjang ini ya, kayak agar tidak dulu geser gitu ya. Kemudian untuk persiapan pembedahan ini terlalu banyak. Biasanya nanti kalau di uji kompetensi nggak panjang-panjang, karena ada keterangan bahwa ketika membuat opsi ini juga tidak boleh terlalu panjang. Gitu. Jadi kalau terlalu panjang nanti malah memberikan kesan sangat jelas bahwa jawabannya itu. Jadi nanti tantangannya akan ada di sini, begitu. Kemudian juga kalau dilihat dari kasusnya memang ini eh, sudah sangat jelas ya, masih ada pisau yang menancap. Oke, jadi pasti akan langsung diarahkan kepada sini gitu. Ya, ada cuman 2. Nah, ini juga sebetulnya tidak boleh terlalu banyak gitu ya. Pisau, pisau, pisau itu nggak boleh diulang sebetulnya kalau kita bahas pembuatan soal. Tapi kalau misalkan nanti muncul soal seperti ini, ya intinya teman-teman harus bisa mencari informasi bahwa ketika ada sesuatu benda yang menancap di dalam tubuh kita, jangan langsung dicabut gitu ya. Berarti kalau dicabut itu nggak boleh dilakukan ya. Karena kalau dicabut-cabut tadi betul kata Vivi, ini akan berbahaya sama pasien. Ini
contoh soal yang pertama adalah tentang bagaimana trauma abdomen itu ditangani, gitu ya, khususnya luka tusuk. Oke, jadi jawabannya D betul. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan pengembangan soal nantinya bisa jadi, saya kalau pembahasan itu sekalian nanti pengembangan soal. Soal apa lagi sih yang mungkin muncul gitu. Jadi kedepannya nanti bisa jadi akan muncul terkait dengan keparahannya, ya, mungkin kehilangan cairannya, gitu ya, itu juga bisa terjadi, ya. Contoh seperti ini, pisau yang seperti ini menusuknya, memegang pisau seperti ini, dengan memegang pisau seperti ini, kira-kira menurut teman-teman akan lebih parah mana lukanya? Yang bawah, Yang bawah. Kenapa yang bawah dulu? karena Kenapa? dorongannya lebih. Kan kalau yang bawah tuh kekuatannya lebih ngedorong gitu, Pak. Buatan lebih dorong. Oke, ada lagi yang lain? Menurut teman-teman yang atas apa yang bawah? Terima kasih Dwi. Yang lain? Ada yang setuju dengan Dwi atau berbeda? Pengennya atas aja. Tanpa melihat dulu jenis pisaunya ya. Kita lihat dulu pegangnya nih. Cara pegang gini sama gini lebih parah yang mana kira-kira? Ya. Nah, ini yang harus menjadi pengkajian teman-teman. Bisa jadi nanti soal tentang pengkajian itu berkaitan dengan bagaimana cara memegang pisau. Nah, memegang pisau yang parah betul kata Dwi, gitu ya, yang ini, yang bawah. Karena dengan memegang pisau seperti itu, aksesnya bisa lebih panjang. Mau di kebawahin bisa, mau di keatasin bisa, gitu ya. Mau di acak-acak bisa. Beda kalau megangnya yang atas. Yang atas sifatnya cuma nusuk-nusuk doang, tes 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 tes, susah mau dikebawahin ke atas ini. Gitu ya. Mau diacak-acak di dalamnya susah gitu. Jadi kemungkinan ketika memegang pisau seperti ini, organ yang rusak juga akan semakin banyak karena aksesnya bisa dengan leluasa kita bergerak begitu. Ya, begitupun yang ini, menurut teman-teman jenis pisau mana yang paling menimbulkan kerusakan besar? Yang atas atau yang bawah? Nevin, menurut Nevin yang mana nih? Yang atas atau yang bawah? Bawah, kata Anis. Kenapa Nis? Yang bawah Nis? Kalau menurut saya izin Pak, karena kalau yang bawah bisa jadi tenaganya bisa lebih powerful. Batas Pak. Yang ini, yang jenis pisau ya. Bukan yang ini udah, yang bawah. Yang ini, yang bawah juga ya. Tenaganya lebih besar. Ya, ada lagi yang lain? Berikan pendapat. Yang atas, Pak, karena ada Kenapa? gerigi-geriginya gitu kalau yang atas. Ya, ada gerigi-geriginya. Ya, jadi kalau nanti juga ada soal, misalkan berkaitan dengan pengkajian jenis pisau yang digunakan, yang ini atau yang pisau dapur seperti ini, tentu saja pisau seperti ini akan lebih parah. Karena betul ini ada geriginya, ujungnya melengkung, gitu ya. Tentu saja ini pasti tajam. Nah, kalau pisau dapur itu rata-rata cuma satu sisi saja yang tajam begitu ya. Tapi kalau ini depan belakang, atas kanan kiri dia tajam, ya. Ini yang menjadi perhatian, ya. Jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan apa saja yang harus dikaji, satu, bagaimana cara memegang alatnya, kemudian yang kedua adalah bagaimana jenisnya, gitu. Ya, kemudian ini bagaimana apa namanya radiasi penusukannya seperti apa, pergerakan penusuk pada saat itu, apakah cuma satu kali tusuk atau beberapa kali tusuk, tusuk 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 gitu, ya. Nah, atau juga seperti ini, perhatikan teman di sayap ada organ yang keluar, apa penanganannya ya jelas harus seperti apa kan gitu ya. Di gambar ini sudah jelas, misalkan diberikan plastik agar usus yang terburai itu tidak terlalu banyak menguap gitu ya, karena kalau usus itu mudah sekali menguap, akhirnya mudah sekali nekrosis gitu. Jadi kalau ada soal-soal tentang usus terburai ya harus diapakan tengah pelaksanaannya harus jelas, ya. Jadi kalau memang ada organ yang tertancap, apa yang harus dilakukan? Jangan cabut, ya, jangan cabut. Jadi tadi jawabannya adalah D. Tetap saja dibiarkan dan lakukan fiksasi sampai dengan nanti dicabutnya di ruang operasi. Jadi boleh dicabut itu di ruang operasi, ya. Karena di ruang operasi nanti langsung melakukan tindakan penjahitan atau eksplorasi organ mana yang rusak dan seterusnya. Ya, kemudian bisa menimbulkan pendarahan akibat shock kalau ini banyak pendarahan, ya.
Kemudian cek juga digit distalnya. Nah, kalau di perut seperti ini bisa kita cek di bagian femoral gitu ya. Bagian aksila itu bisa dicek ya. Dan imobilisasi objektif. Jadi prinsipnya adalah jangan dicabut, bisa shock berarti resusitasi cairan. Ya, ini salah satu indikasi shock. Denyut nadinya tidak teraba dan juga harus diimobilisasi. Jadi saya rasa nomor 1 masih mudah. Teman-teman, jawabannya betul semua. Sekarang kita pada soal nomor 2. Silahkan soal nomor 2 dibaca 1 menit. Teman-teman apa? Oke, boleh dijawab. Ya, sudah ada yang jawab B dan C. Bisa satu orang menjabarkan yang B dulu, kemudian nanti yang C. B dulu ada Syafitri, Baby, sama Lutfi. Siapa yang memberikan informasi? Kenapa memilih B? Syafitri, Baby, Lutfi. Siapa mau? Izin jawab, Pak. Kenapa Silahkan. saya izin jawab kenapa saya menjawab status kesadaran karena di sini pasien mengalami kesadaran. Justru terus di sini juga ada data tampak keluar darah dari hidung, telinga, dan mulut. Terus terlihat sulit bernapas. Nah, kenapa yang prioritaskan itu kesadaran terlebih dahulu? Soalnya kalau misalnya dia GCS-nya udah membaik, tingkat GCS udah membaik, otomatis frekuensi pernapasannya juga membaik. Itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Fitri. Ya, silakan. Ada yang lain? Baby atau Lutfi mau menambahkan atau tidak? Ya, kalau tidak berarti yang jawabannya C. Di sini ada Fatur, Echa, Yulia, Aulia, Lola. Silakan ada yang memberikan tanggapan kenapa C? Hana, Mira, Fitri, Enda, Zafira, Fauzia. Tur, kenapa Tur? Milih C, Tur. Ya izin Pak, saya Ya, jawab silakan. C, jalan napas paten itu karena dalam kasus itu yang masalahnya paling utama itu RW-nya Pak. Dilihat dari data sulit bernapas, terdapat krepitasi penggunaan otot bantu, terus saturasi oksigennya juga eh, rendah Pak. Terus ada juga keluar darah dari hidung dan telinga dan mulut. Tindakannya mungkin ya gitu pokoknya. Oke, baik. Terima kasih, Fatur. Ya, baik teman-teman. Jadi untuk soal nomor 2 ini, kalau kita lihat kasusnya, ini dia di IGD, dia ada KLL ya. Kemudian ada penurunan kesadaran, datanya tuh ya. Kemudian ada jejas di kepala, ada darah yang keluar dari jalan nafas, ya, hidung, mulut khususnya ya. Kemudian ada pasien kesulitan bernafas, ini breathing. Oke, bisa ada krepitasi dan otot bantu nafas, ini juga breathing. Tadi ini airway, ini breathing. Kalau kesadaran itu tadi disability. Kemudian saturasi oksigen ini juga breathing, ya. Frekuensi nafas ini juga masalah breathing. Ya. Nah, teman-teman kalau lihat data seperti ini, ingat tadi saya sudah menampilkan slide yang di awal. Ketika bicara tentang soal gadar, teman-teman harus ingat yang namanya algoritma. Ya, algoritma. Jadi kalau misalkan di algoritma,
pasien dengan trauma, itu yang harus kita perhatikan adalah D, R, C, ya, sama prinsipnya. Baru A, B, C, D, E, F, gitu ya. Bahkan GHI juga ada, ya, sampai I. Jadi sama danger, cek respon, kemudian call for help, itu sama. Ini prinsip awal saja pertolongan. Tapi ketika masuk ke pasien, prinsipnya A, B, C, D, F, G, H, I. A yang harus diperhatikan RW-nya dulu. Ada masalah enggak di sini? Ya, jelas bahwa di sini ada masalah di RW tadi ini. Ada darah di hidung dan juga mulut. Walaupun kalau dilihat dari soal, harusnya ini bisa dikembangkan lagi. Mungkin ada suara nafasnya bermasalah, gitu ya. Jadi ini bisa dikembangkan. Karena namanya darah di mulut pasti akan ada suara gargle, ya, kumur-kumur, gitu ya. Ini juga pasti muncul suaranya. Ya, jadi ini bisa makin valid bahwa datanya A. Ketika data A itu sudah clear, baru kita bisa masuk ke breathing. Ya, itu prinsipnya. Nanti breathing clear, masuk ke circulation, circulation clear, baru masuk ke disability, dan seterusnya. Jadi kalau tadi teman-teman ada yang menjawab terus kesadaran, ini susah. Proses ini ke sini tuh susah, lama. Ya, jadi ini akan berjalan cukup panjang, bisa berhari-hari gitu ya. Sedangkan kalau di Gadar, itu kita harus cari kriteria hasil yang memang bisa kita kejar cepat begitu. Dan sesuai dengan algoritma ini. Ya, jadi kalau tadi ada masalah di airway sini, maka kriteria hasil utama yang saat ini diharapkan adalah airway-nya dulu clear. Ya, yang saat ini diharapkan. Jadi kalau airway-nya sudah nggak ada masalah, baru masuk ke breathing. Karena di primary survey, itu tadi ada airway, lanjut ke breathing, gitu ya, lanjut ke circulation. Seperti itu. Jadi di antara A, B, C, D, E, mana yang berhubungan sama airway? Gitu ya. Kalau kita lihat yang A ini berkaitan dengan breathing, ini berkaitan dengan disability, ini berkaitan dengan airway, ini berkaitan dengan circulation, atau mungkin ini juga bisa ke exposure, ya. Kalau hematom 2 wajah doang. Infeksi apalagi ini belakangan di secondary survey gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat mana yang RW, jelas yang RW adalah yang C. Jadi jawaban yang sebenarnya adalah yang C, walaupun data sepertinya tidak terlalu banyak menunjukkan di C gitu. Justru yang saya khawatirkan teman-teman jawabnya adalah A. Karena di sini banyak masalah-masalah breathing. Tapi yang muncul malah yang B jawabannya tadi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung antara A dengan C, ini masih wajar. Ya, tapi dengan catatan kalau memang ada masalah di airway, maka ini harus kita selesaikan terlebih dahulu gitu. Jelas ya. Jadi kalau di kegawat daruratan ada yang namanya algoritma, algoritma itu yang harus kita pegang. Ketika ada masalah airway, airway dulu dibereskan, airway clear baru masuk ke breathing. Oke. Nah, ini juga kunci jawabannya sesuai dengan yang diberikan dari prodi adalah C, karena nafas paten. Yang penting adalah kalau kita mau mengetahui pernapasan, kita harus tahu perbedaan antara diagnosis ini, apa saja perbedaan ini saya kasih bonus, ya. Cuma karena berkaitan dengan soal ini, maka yang dilihat adalah di sini. Jadi kalau misalkan tadi soalnya berhubungan dengan airway, biasanya masalahnya di jalan nafas tidak efektif. Yang berkaitan dengan breathing, ya, itu biasanya adanya di sini, yang 4. Oke. Atau juga bisa tambahan 2 lagi yang ventilasi, gangguan ventilasi mekanis, ya, itu juga bisa muncul. Nah, tapi kalau dilihat dari soal tadi yang berhubungan dengan airway, ya jelas bersihin jalan nafas tidak efektif, dan luaran dari bersihin jalan nafas tidak efektif adalah jalan nafasnya menjadi efektif, begitu kan? Nanti kalau lihat kriteria hasilnya harus cari yang berhubungan dengan jalan nafas. Sampai sini jelas atau ada pertanyaan dulu atau tidak? Jelas, Bapak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Silakan 1 menit dari sekarang mengerjakan soal nomor. Ini soal mudah juga ya, sangat mudah ini.
Oke, yang sudah boleh dijawab. Mana nih, sampai mana tadi? Sampai Hana ya tadi ya. Berarti Nurul Hidayah C, Zafira C, Lutfi C, Hana C, Baby C, Fatur ke bawah A, Vivi C, Talita C. Oke, ada dua ya, ada A dan C. Kira-kira siapa yang mau memberikan penjabaran kenapa A dan kenapa C? Boleh? Hana mungkin? Hana C, kenapa C, Hana? Ya Pak, izin jawab. Kenapa saya jawab C? Ya, melakukan kompresi jantung sebanyak 30 kali karena pasien ini udah diketahui nih kalau pasien itu henti napas dan henti jantung. Terus perawat juga udah cek respon. Nah, langkah selanjutnya kita kompresi jantungnya dia. Itu sih Pak. Oke, terima kasih Hana. Yang tadi jawabannya A, ada Fauzia. Ji apa Ji? Kenapa A, Ji? Oke, izin Pak. Jadi kalau saya ini berpatokan sama algoritma yang sering diajarkan Pak, habis respon, melakukan emergensi, kemudian ngecek nadi dan nafas pasien terlebih dahulu, kemudian baru kompresi jantung. Jadi saya jawabnya ngecek nadi terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan atau tidak? Cukup dulu? Oke, kita bahas ya. Jadi di sini teman-teman lihat. Pertanyaannya apa sih? Nih, yang harus di-highlight adalah dilakukan selanjutnya. Jangan terkecoh. Kalau ada muncul soal dilakukan selanjutnya, berarti ini berkaitan dengan procedural knowledge tadi, yang di blueprint. Procedural knowledge berarti berhubungan dengan SOP. Karena operasional prosedur. Kalau digadar namanya berarti algoritma. Ya, itu yang harus teman-teman perhatikan. Tindakan selanjutnya, maka kamu baca kasusnya. Memang tindakan sebelumnya sudah sampai mana? Jelas ya? Jadi yang harus kamu highlight di kasus ini adalah kalimat yang berhubungan dengan prosedur. Udah sampai sejauh mana ini tindakan. Jangan terkecoh sama data informasi tambahan yang lain. Di sini pasien tiba-tiba henti nafas, henti jantung. Gitu ya. Ini biasanya adalah pengecoh dan ini memang jatuhnya juga kurang lengkap juga datanya. Biasanya harus ada hasil pemeriksaan muncul bla 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 bla. Cuman kita bisa diskusikan bahwa ketika muncul tindakan selanjutnya, yang harus teman-teman perhatikan di kasus adalah apa yang sebelumnya sudah dilakukan. Ngerti ya? Nah, di sini yang sebelumnya dilakukan adalah baru sampai call for help. Aktifkan sistem emergency. Jadi ingat habis DRC, call for help, apa C yang pertama? Ingat C pertama ini bukan tes compression saja, tapi harus dipastikan dulu ada atau tidak nadinya. Jadi kalau kita perhatikan dari pilihan 5 jawaban ini, kalau teman-teman langsung ke sini, boleh asal tidak ada pilihan jawaban A. Cuman karena di sini ada pilihan jawaban A, ya namanya SOP atau algoritma, maka yang mana yang paling duluan? Maka harusnya ini dulu, gitu kan? Ya nggak? Kemudian ke sini, gitu kan? Ya, kemudian ke sini, gitu kan? Sorry, ke sini dulu, RW dulu, baru ke sini. Ya ini kapan? Ya ini tuh sudah di awal, pada saat pengecekan di awal, ya. Cek nadi dan cek nafas biasanya bareng-bareng. Nah, cuman yang paling utama adalah di sini. Nah, ini yang menjadi pengecoh biasanya. Jadi kalau saya suruh pilih mana jawaban yang tepat, gitu ya, pasti jawaban yang tepat adalah A. Tapi hati-hati soal ini juga kurang bagus karena ada pilihan jawaban E, yang mana ini harusnya kalau soal algoritma tahun 2020 AHA, pilihan A dan pilihan E itu harus dilakukan bersama-sama, ya. Tapi kalau misalnya muncul soal seperti ini, harapannya semoga tidak muncul soal ini, gitu ya, karena ini ada pengecoh nih. Jawabannya bisa dua-duanya ini, ya. Kalau muncul soal seperti ini, pilih yang paling urgent. Nadi karotis, karena di circulation, cek nadi karotis, gitu ya. Ingat, jadi bukan kompresi dulu, tapi pastikan dulu nadinya. Oke, ini kunci jawaban dari prodinya juga sudah menentukan bahwa mengecek nadi karotis. Ingatnya yang pertama adalah tentu saja DRC, C
CAB ya. Danger, respon, short, sampai dengan nanti dilakukan tindakan ya. Jadi di surveillance ini hati-hati, ada yang berhubungan dengan cek nadi, baru nanti bisa dilakukan chest compression. Oke, jadi cek nadi dulu, cek nafas, baru cek kompres. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau tidak? Atau ada yang mau diklarifikasi? Ya, cukup. Oke, kita lanjut. Jadi kalau muncul soal kayak tadi, berkaitan dengan tindakan selanjutnya, maka dicek tindakan sebelumnya terakhir apa. Ya, di sini terakhirnya adalah aktifkan sistem emergency, berarti baru call for help. Ya, kalau sudah call for help, apa? Cek nadi, cek nafas, baru kompresi. Nah, semoga soal yang ini nggak muncul ya, karena ini tadi ada pilihan ganda di A dan E. Tapi, Pak, kenapa milihnya A aja, kenapa nggak E? Ini nggak ada yang nanya nih. Kalau saya kenapa suruh milih A atau E? Karena di sini sekarang juga bermasalah di pilihan E ya, menurut AH 2020, nggak harus ini sebetulnya. Bisa langsung simultan. Cek nadi, cek nafas, lihat dada, pengembangan dinding dada pasien. Ya, jadi bisa sistem eliminasi juga. Oke, nah, kita nggak tahu yang bikin soal siapa. Orang Indonesia bagian barat, bagian tengah, atau bagian timur. Ya, penyebaran informasi sudah sejauh apa? Karena yang bikin soal uji komite soal se-Indonesia. Oke, lanjut ya. Soal nomor 4. Silakan nomor 4 kira-kira. Apa jawabannya? Ya, kalau bisa kurang dari 1 menit lebih bagus. Karena waktu teman-teman sudah mengerjakan di Blitz ya. Dari faktur ya. Faktur di. Oke, kata-kata. Oke, oke, oke. Nah, ada yang memberikan pendapat? Kenapa D? Zafira? Iya Bapak, saya Yuk. memilih D karena kan di situ jelas ya Pak ya, tampak darah mengucur deras dari luka akibat sabetan. Kalau misalnya, ya oke, saya memilih D karena kalau misalnya luka itu terus terbuka kan berarti darah terus-menerus berkurang ya. Kalau misalnya darah terus-menerus berkurang kan nanti juga bisa shock juga ya Pak. Maka yang diutamakan adalah menghentikan terlebih dahulu perdarahannya supaya tidak terus-menerus. Kalau saya suruh pilih D sama A, mau milih yang mana? Tetap D Pak, karena kalau misalnya tetap diresusitasi cairan, tapi misal perdarahannya tetap keluar kan sama aja dong Pak. Apa sih resusitasi cairannya tidak efektif juga Pak. Ya, betul ya. Jadi, hentikan pendarahan dulu ya, sambil dilakukan resusitasi cairan. Jadi, kalau memang ada tim, boleh resusitasi cairan 1 orang, hentikan pendarahan 1 orang. Gitu ya, untuk menyelesaikan di sirkulasi ini. Tapi kalau suruh pilih A dan D, pilih D dulu. Oke. Kalau dielevasikan tidak bisa, karena dia adanya di kepala, gitu ya. Posisinya ada yang paling atas. Jadi, tidak perlu elevasi. Yang penting adalah hentikan pendarahan. Ya, karena ini lukanya luka tajam. Ya, ini saya skip aja. Kalau pendarahan pokoknya baru tekan. Ya, tourniqueting boleh, tapi pilihan terakhir biasanya soal-soal nanti muncul juga. Ada nih yang mengarah ke tourniqueting. Tapi tourniqueting itu kalau nggak ada pilihan terakhir. Dan tourniqueting ini dilakukan kalau atau nggak ada pilihan terakhir. Yang kedua memang pendarahannya masif terus. Yang ketiga harus sering dievaluasi ya. Kemudian juga dilakukan di area yang paling distal, paling bawah, jangan terlalu atas. Oke, soal nomor 5. Nomor 4 ada pertanyaan dulu nggak? 4 aman ya. Oke, sekarang nomor 5, silahkan. Nah, kalau soal ya, sambil dihitung, sambil dijawab ini sampai. Oke, sudah ada yang jawab. B, 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 B.
Yang belum dapat silahkan dihitung dulu. Fatur C. Lupa B. Oke. Silakan Endah bisa dijelaskan kenapa B? Rumus Baxter itu gimana? Baik, Bapak. Jadi kalau rumus Dexter itu kan rumusnya persenan luka bakar dikali berat badan dikali 4 cc. Terus kalau di sini kan persenan luka bakarnya 40%, berat badannya 50, berarti 40 dikali 50 itu 2000 dikali 4, berarti 8.000. 8.000 itu untuk 24 jam. Sedangkan ini untuk 8 jam pertama berarti dibagi 2, jadi 4.000 untuk 8 jam pertama dan 4.000 untuk 16 jam berikutnya, Pak. Oke, terima kasih. Kalau terima kasih Anda. Selanjutnya ini ada pilihan C, ada fatur dan fatur aja ya. Terus kenapa C itu? Ini kan apa ya Pak? Masuknya pasien anak Pak. Jadi kalau untuk apa ya faktornya itu dikali 2 apa bukan kali 4 kalau saya tidak salah ingat. Jadi kan Perakron ya. untuk kebutuhannya itu kan 4.000 untuk 8 jam, untuk 24 jam. Untuk 8 jam pertama kan setengahnya berarti 2.000 Pak. Gitu Pak kalau saya. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi nanti teman-teman perhatikan kalaupun misalkan nanti muncul soal yang harus dicek juga statement kata ya. Ini cocokkan dengan ini, cocokkan dengan ini. Nah, ini biasanya nggak lolos validasi ya. Nggak lolos, nggak lolos pemeriksaan. Harus direvisi ini sama reviewer biasanya. Ini katanya remaja, 17 tahun. Tapi kalau di sini anak, hati-hati terkecoh ya. Jadi kalau kita lihat dari rumus Baxter, itu rumus Baxter betul kata Endah ya, 4 kali berapa persentase, berapa apa berat badan, gitu ya. Rumusnya seperti itu ya, yang digunakan untuk menghitung luka bakar. Oke. Kemudian nanti pemberiannya itu 8 jam pertama itu setengahnya, kemudian sisanya setengahnya lagi itu di 16 jam. Artinya nanti seperempat per 8 jam. Tergantung nanti yang tanyanya yang mana gitu ya. Hati-hati teman-teman ketika memberikan perhitungan. Cek dulu yang diminta yang mana nih. Soalnya mintanya 8 jam pertama berarti yang setengahnya. Setengah dosisnya gitu ya. Nah, kita hitung dulu 4 kali berapa ini udah jelas tadi dihitungkan oleh Endah ya, hasilnya itu 8.000 ya. Kalau setengahnya diminta maka jawabannya adalah 4.000 ya. Jadi di sini pasiennya 17 tahun dan rumus penggunaannya itu Baxter itu 4 konstantanya ya. Oke, jadi di sini yang sesuai adalah jawaban yang 4.000. Hati-hati terkecoh ya. Jadi tetap kita gunakan 4 ml kali kilogram berat badan kali luas luka bakar. Jelas sampai sini? Oke, hati-hati jangan terkecoh. Ada pertanyaan dulu atau tidak? Izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa Tadi ini? Siapa? kalau misalkan dewasa segitu, kalau anak tadi mempengaruhi ya, Pak? Enggak sih, setahu saya juga sama saja 4 perhitungannya. Nanti yang mempengaruhi itu persentasenya yang berbeda ya. Oh Nanti iya. tuh hati-hati soal teman-teman, soalnya nih hati-hati nih. Biasanya kalau di sini enak. Sini enak nih dikasih persentase. Tapi nanti ada jenis soalnya, kamu dikasihnya luka bakarnya di area sini, di sini, di sini, di sini. Nah, nanti yang berbeda itu yang rule of nine nih. Gitu. Jelas ya? Kan rule of nine anak agak sedikit berbeda kan sama dewasa ya. Iya, Pak, beda. Nah, itu yang berbeda. Tapi kalau rumusnya tetap sama 4, terus persentase, terus berat badan. Oke? Terus pembagiannya tetap sama setengah, terus seperempat. Kalau tanyanya per 8 jam ya. Jadi kalau tanyanya setengah, ini yang per 8 jam pertama, ini 16 jam sisanya. Oke? Terus memang nanti soal uji form itu soal perhitungannya nggak susah. Artinya dia angka bulat biasanya kayak gini. Makanya teman-teman nggak boleh pakai kalkulator ya. Biasanya angkanya bulat-bulat seperti ini. Jadi memudahkan teman-teman. Semoga nggak muncul soal yang koma-koma. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu atau tidak? Cukup jelas apa? Cukup, Pak.
Ya. Pak, tadi saya cuma ngasih tahu aja di sini hati-hati statement aja. Walaupun statementnya seperti ini, tapi tetap perhitungannya 4 ya. Oke. Dan kita sambil evaluasi soalnya gitu ya. Sambil di teman-teman lihat nanti mungkin nggak soal muncul seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ini juga gampang. Silahkan dikerjakan kurang dari 1 menit. Tell me. Oke. Ya, silakan diisi. Baru help me. Oke. Oke, ya. Ini soal gampang ya. Ini bisa jelasin nih, berapa M? Jawaban saya adalah E-nya 2, V-nya 2, M-nya 5. Di sini dikarenakan bisa ada respon nyeri, matanya baru terbuka, menunjukkan I-nya 2, terus mampu menepis ini, dia masuk kategori 5 karena mampu lokalisasi nyerinya dengan tangan kanannya. Makanya M-nya 5, terus kalau pengerang untuk verbal itu di 2. Oke, sempat saya pikirin menepis itu masuknya melokalisasi atau menghindari, tapi kalau yang saya temuin sih kalau menghindari dia kayak hindar menjauh gitu, makanya saya pilihnya M-nya 5 karena mampu menepis. Oke. Baik, terima kasih Helmi. Jadi teman-teman, sebetulnya kunci jawaban dari soal nomor 6 ini bisa diisi kalau teman-teman hafal apa namanya GCS, gitu ya, pemeriksaan GCS itu seperti apa. Tadi yang dijelaskan oleh Helmi sudah bagus. Jadi teman-teman hati-hati dengan penggunaan statement kata. Di sini menepis artinya dia memang mendekati nyeri, dia melokalisir nyeri, gitu. Ya, beda kalau misalkan dia bergeraknya tanpa arah atau tidak menuju ke arah cubit, tidak menuju ke arah area nyeri, itu baru 4 gitu. Maka jawaban di sini betul yang E2, V2, M5 gitu ya. Karena memang di sini buka matanya karena respon nyeri, kemudian bicaranya juga cuma mengerang berarti 2. Nah, mungkin yang bingung adalah di menepis ini. Ya, menepis ini tuh jatuhnya ke lokalisir atau ke menjauhi ya. Nah, tadi kalau menepis itu berarti kan dia menghampiri si tempat nyerinya. Kalau dia menghampiri tempat nyerinya berarti dia melokalisir ya. Jadi melokalisir itu bisa jadi dia menunjukkan areanya mana yang nyeri, atau bisa juga dia menuju, responnya itu menuju ke arah yang nyeri. Gitu ya. Nah, di sini sudah saya kasih beberapa apa namanya nama lain begitu ya di sini. Lokalisir, menjangkau, gitu ya, menjauhkan. Nah, kalau ini menghindari 4 itu. Menjauhkan itu maksudnya menepis gitu ya, sana gitu. Misalkan di cubitnya di pipi sini, berarti di sana gitu. Nah, ini kan menjauhkan si respon nyerinya. Ya. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati nanti dengan statement-statement seperti itu. Ini sudah saya kasih nama-nama lain dari berbagai macam sumber. Ya, intinya teman-teman hafal ini, isi GCS juga bisa lebih mudah. Ya. Nah, di sini ada yang kualitatif juga sebetulnya. Ini kalau ini judgementnya berdasarkan kondisi pasiennya. Jadi sebetulnya tidak bisa sih, bukan tidak bisa. Ada teori yang menyebutkan bahwa konversi dari kuantitatif ke kualitatif ya. Contohnya seperti ini, komposmentis sekian sampai sekian, apatis sekian, sekian. Ada teori yang begini, tapi beberapa kondisi klinis biasanya kurang relevan gitu. Jadi kalau di ICU khususnya nih, kita bicara di ICU, ini kurang relevan biasanya. Bisa jadi dia pasiennya tidak tidak GCS tidak 14 atau 15, tapi dikatakan komposmentis bisa jadi gitu. Karena mungkin pengaruh dari obat gitu ya, dia ditidurkan, sengaja ditidurkan gitu. Nah, kalau teman-teman dinas di ICU kan barangkali ada kok CM tapi pasiennya dia tiduran terus gitu. Nah, itu yang dikatakan di sini kurang relevan untuk teori yang ini ya. Tapi tetap saya masukkan, khawatir nanti ada muncul soal-soal yang berkaitan dengan konversi ini di mata kuliah lainnya, mungkin di KMB atau di anak.
Kalau di kritis, di Gadar biasanya jarang dikonversi, biasanya ditanyanya adalah berapa nilainya. Makanya teman-teman harus hafal yang kuantitatif minimal. Atau mungkin kalau di IGD bahkan yang ditanya bukan GCS-nya, tapi lebih ke ini. Ada ini kan? Nah, teman-teman harus tahu apa perbedaan PPU ini paling gampang. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Intinya kalau teman-teman hafal kotak tabel yang ini, kuantitatif, udah sambil merem aja ngerjain yang GCS ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Silakan 1 menit. Atau kesulitannya di yang mana kita bisa berpindah ke soal tersebut. Kalau ini mudah, teman-teman mudah, Pak lewat. Ini gampang, bisa, silakan diisi. Menurut teman-teman apa ini? Ada susahnya nggak di sini? Yuk, silakan. Ada A, ada D. Oke, yang A dulu, silakan. Siapa yang belum ya? Rahma Dewi belum ya? Rahma, kenapa A, Rahma? Iya, Bapak izinkan pada kasus itu dia mengalami kejang. Terus juga si perawatnya udah memberikan obat anti kejangnya. Sama perawat juga memastikan jalan nafas pasiennya itu paten. Nah, tapi di sini si perawatnya kan tidak memasang bedside, tidak memasang setrel. Nah, karena dia kasusnya kejang, jadi kriteria yang diharapkan itu tidak terjadi kejang berulang lagi. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Rahma. Oke, kalau yang tulisan jawabannya D, boleh ada yang memberikan statement, Baby? Baik, terima kasih Pak. Izin saya jawab D karena si pasiennya ini itu udah ada dampak dari si perawatnya yang meninggalkan tanpa masang setralnya itu, terus juga sampai akibat fraktur gitu sih Pak. Jadi saya pikirnya jatuhnya itu bukan karena kejangnya, tetapi karena si kelalaiannya. Mungkin nanti dari soal ini juga bisa masuk kepada pertanyaan legal etik begitu sih Pak. Terima kasih. Oke, good. Terima kasih, Baby dan juga Rahma Dewi ya, yang sudah menyampaikan pesan. Ini kalau saya lihat dari soal nomor 7 ini, terus terang kasusnya ini kacau. Apa ya, putar-putar nih kalimatnya ya. Nggak tahu juga ada kesalahan pengetikan atau seperti apa. Tapi di sini pemberian obat anti kejang dan memastikan jalan, namun perawat napas pasien. Nah ini ya, ini pusing sekali bacanya gitu ya. Pasien tanpa meninggalkan gitu ya. Nah, jadi ini kalau dibacanya juga tidak tidak lolos review ini. Harus dibenerin gitu ya, harus dibenerin dulu gitu ya. Jadi mungkin di sini ada yang berputar-putar kalimat ya. Tapi kalau misalkan statementnya adalah tadi ini dan memastikan jalan nafasnya pakai. Namun perawat lupa gitu ya meninggalkan pasien tanpa memasang setral. Nah ini sangat betul gitu yang disampaikan oleh Baby gitu ya. Jadi kalau di sini dia tidak memasang setral pada saat meninggalkan pasien ya, dan efek sampingnya. Nah kenapa saya statementnya jadi di sini meninggalkan pasien tanpa memasang setral gitu ya? Karena statement di sini pasiennya jatuh dan mengakibatkan fraktur. Ya, artinya memang dia jatuh, fraktur, gara-gara di sini nggak pasang setral gitu. Maka harusnya yang diharapkan adalah untuk kasus di sini
Jangan sampai pasien ini jatuh berulang gitu ya. Bukan dari kejang berulangnya. Karena kalau kejang berulangnya itu sudah ada obat anti kejang. Kemudian juga nanti harus dimonitor memang. Betul, sebetulnya ini dua-duanya juga bisa menjadi jawabannya ya di sini. Cuma kalau disuruh milih, karena di sini adalah kelalaian perawat, jangan sampai ini terjadi lagi, maka nggak boleh pasien ini jatuhnya berulang gitu ya. Ini yang harus kita kontrol. Oke. Nah, tapi kalau misalkan di sini statementnya adalah di sini tanpa lupa gitu ya. Jadi maksudnya dia meninggalkan pasien itu sudah terpasang bedside-nya, bedside rail-nya ya. Sudah gitu ya, sudah memasang. Nah, barulah nanti yang diresponnya adalah yang ini. Jadi artinya ini bukan karena kelalaian pasien, maka pilihannya ini. Tapi kalau kita lihat kunci dari jawaban dari si pembuat soal, itu jawabannya adalah yang tidak terjadi jatuh berulang dengan statement tadi. Kalau kalimatnya kita rubah menjadi perawat tersebut ternyata lupa memasang bedside rail-nya atau bed pelangnya pada saat meninggalkan pasien, gitu ya. Nah, ini yang menjadi pilihan jawaban teman-teman. Oke. Cuman semoga soal yang ini bukan soal yang lolos reviewer gitu ya, karena ini soalnya juga ambigu. Tapi lagi-lagi kita cukup yakin bahwa ketika nanti uji kompetensi, soal tersebut akan dipilih oleh reviewer tingkat nasional, soal-soal yang bagus yang akan dipilih ya oleh dosen pakar itu. Dan kalau ada kesalahan statement atau kalimat pasti itu sudah diperbaiki. Ya, oke. Sampai sini pertanyaan dulu atau tidak? Kalau tidak kita ke 8. Bapak izin tanya kembali. Boleh, silakan. Bapak, kemarin Apa? saya pernah lihat ada di pilihan gandanya itu ada resiko jatuh sama resiko cedera. Itu apa yang Lihat di mana? di soal UPN juga, tapi saya lupa. Kayak kemarin Oke. itu ada resiko Lihat jatuh di sama resiko cedera. Data pasiennya kayak gimana Pak kalau yang resiko cedera? Yang ngebedain sama resiko jatuh? Oke. Jadi kalau teman-teman tadi saya bilang, kalau misalkan ketemu diagnosis yang mirip-mirip seperti resiko jatuh, resiko cedera, bersenjata nafas, kemudian nanti pola nafas dan seterusnya, teman-teman harus cari apa namanya, harus cari pembedanya di mana, ya. Nah, sekarang kita buka bersama. Ada yang buka SDKI atau tidak? Resiko cedera muncul di diagnosis yang mana? Ya, kita buka. Ada yang pegang SDKI, karena saya juga belum hafal semuanya. Saya lagi Mumpung masih pegang, Pak. membaca. Oke, nih, resiko cedera nih, halaman 294. Silahkan dibuka di 294. Kebetulan di kasus ini nggak ada pembanding resiko cedera ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya ke saya resiko cedera seperti apa, yuk kita buka 294. Oke. Kalau dilihat resiko jatuh, di situ kan beresiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat terjatuh. Artinya memang faktor utamanya adalah, faktor penyebabnya adalah si jatuh. Ya nggak? Tapi kalau misalkan resiko cedera, di sini beresiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik yang menyebabkan seseorang tidak lagi sepenuhnya sehat atau dalam kondisi baik. Artinya, faktor penyebabnya bisa yang lain. Contoh, misalkan dia itu ada tindakan invasif yang memang ternyata pada akhirnya ada malpraktik yang akhirnya dia cedera, atau mungkin ada pokoknya selain dari terjatuh, begitu ya. Kemudian kalau dilihat dari faktor resikonya juga teman-teman bisa lihat di situ kalau yang cedera ada terpapar patogen, terpapar zat kimia. Contoh misalkan dia diberikan cairan sesuatu cairan yang diberikan kepada pasien entah antiseptik atau barium enema ataupun misalkan zat kontras begitu. Ya nggak? Kan ada pemeriksaan tuh yang pakai zat kontras. Nah, pada akhirnya itu menimbulkan alergi dan seterusnya. Nah, itu jatuhnya ke resiko cedera. Gitu. Jelas ya? Jadi lihat faktor penyebabnya apa dan faktor resikonya apa. Kalau resiko jatuh, fokusnya karena dia jatuh, ya. Tapi kalau cedera bisa karena faktor yang lain selain dari jatuh. Oke? Jadi lebih kayak nanti respon tubuhnya akibat adanya trauma fisik atau trauma kimiawi, ya. Kemudian juga bisa karena efek dari autoimun. Nah, itu resiko cedera. Ya. Jadi teman-teman bikin tuh tabel yang kayak tadi saya bikin pada saat apa namanya bersihan jalan nafas tadi ya, tentang pernapasan.
Tujuannya adalah untuk mengetahui kira-kira bedanya apa sih antara resiko cedera sama resiko jatuh. Bikin kayak gini. Kode berapa, masalahnya apa, definisinya apa, batasan karakteristiknya apa. Ya. Jadi nanti terlihat perbedaannya apa. Jelas apa ya? Jadi kalau jatuh, fokusnya di jatuh, penyebabnya karena jatuh. Cederanya itu karena jatuh gitu ya. Tapi kalau resiko cedera berarti kerusakan jaringannya karena penyebab yang lain. Ya, tadi berikan cairan-cairan tertentu yang berinteraksi dengan kulit ataupun dengan organ tubuh. Ya, misalkan juga di kemoterapi ada efek samping apa, nanti resiko apa juga itu bisa terjadi gitu ya. Jelas? Siapa? Baik, Pak, jelas. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi nanti disandingkan antara resiko jatuh dengan resiko cedera, dibaca. Oke, ada pertanyaan lain? Jadi kalau kemarin soalnya jawabannya apa? Sudah sesuai belum dengan yang tadi dijelaskan? Apa? Sesuai, Pak. Resiko jatuh. Oke, ya kita lanjut ke soal nomor 8, silakan. Kita percepat ya, karena kalian mulai lagi jam berapa? Galuh. Yang kedua nanti sama siapa? Jam berapa? Jam 12 Pak sama Bu Mareta. Oh, Bu Doma nggak jadi? Jadinya kemarin Pak geser. Oh, oke. Ya, nyantu ya. 3-4 soal lagi. Yuk, nomor 8. Ini gampang atau gampang? Gampang nggak? Silahkan. Yuk, diisi. Mau jawaban apa nih kalau kayak gini? Jadi di atas sudah ada pembeda diagnosis dari pernapasan ya. Nah ini kalau ditanyakan tindakan keperawatan berarti tentukan dulu diagnosisnya. Ini cocoknya masuk diagnosis yang mana? Yuk, silahkan diisi. Itu sudah cukup? Oke, Nurul B, Fatur B. Kenapa pakai tanda tanya Fatur? Helmi B, Ana B, Zafira B. Lagi yang lain? Ada yang menyampaikan pendapat? Atau Fatur kenapa pakai tanda tanya itu? Bingung? Nah, kita bahas ya. Oke. Jadi nomor 8 ini jawabannya adalah B. Kenapa sih B? Kenapa pakai tanda tanya? Ya kalau dilihat juga sebetulnya pemeriksaan ini juga bukan pemeriksaan mandiri perawat semua ya. Ini pasti semuanya kolaborasi. Bukan kewenangan kita secara utuh. Iya nggak? Ya kan? Jadi kalau kita lihat tindakan keperawatan, tadi saya bilang, kalau tindakan keperawatan maka kamu harus cek dulu diagnosis keperawatannya apa. Nah kalau teman-teman lihat, di sini yang muncul datanya itu frekuensi, salah, buletin. Di sini data yang muncul di sini terkait dengan sirkulasi, ya, dan juga terkait dengan pernafasan. Oke. Nah, karena di sini jawabannya pilihannya adalah tentang pernafasan semua, maka otomatis yang menjadi highlight adalah soal kasus tentang pernafasan. Ya, ataupun tadi ingat algoritma sebelum sirkulasi kita beresin dulu breathing. Nah, breathingnya kenapa nih? Terus makmul. Berarti ini ada masalah di pola. Nafasnya dia nggak normal kan? Kalau terus makmul kan? Frekuensinya juga meningkat. Masuk ke pola. Ada cyanosis. Ini bukan data pola sih, tapi ya bisalah efek samping dari permasalahan si pola. Jadi sebetulnya diagnosis ini adalah pasiennya mengalami pola nafas yang tidak efektif. Ya. Jadi kalau dilihat dari kondisi ini sudah menunjukkan ke pola nafas tidak efektif. Walaupun datanya sebetulnya kurang dieksplor, ini masih bisa dikasih data-data yang lain sebetulnya. Biar menunjang langsung ke pola nafas. Ya. Nanti di soal hukum bisa lebih panjang nih harusnya. Sampai 50 kata. Nah, kalau dilihat dari pola nafas, tindakannya yang jelas adalah harus ngapain? Monitoring oksigenasi, ya tindakannya lebih ke arah oksigenasi.
Kenapa nggak diintubasi? Jawabannya ini bisa kita coret. Karena nggak ada keterangan di sini berapa GCS pasien. Ya nggak? Kalau diintubasi GCS harus berapa? Halo? Kurang dari 8, Pak. Ya, 8 kurang dari dan 8. kurang dari 8. Ya, turun. Lebih kurang dari 8. Gitu ya. Di sini nggak ada GCS informasinya. Jadi jangan menambah-nambahkan data. Ini udah kita coret. Ya nggak? Kenapa nggak diperiksa AGD? Ada nggak data-data tentang asam basa di sini? Yang berhubungan dengan asam basa. Kondisinya seperti apa pasiennya? Ada gagal nafas atau tidak? Bagaimana pasien? Belum ada kan ya? Nggak ada misalkan hasil auskultasinya itu terdengar ronhi basah. Gitu kan? Nggak ada informasi seperti itu. Jadi tidak ada data yang mengarahkan kita kepada gangguan pertukaran gas. Ini kita coret juga. Ya nggak? Kenapa nggak pembebasan jalan nafas? Ada nggak yang berhubungan dengan masalah jalan nafas di sini? Nggak ada kan? Coret juga. Apalagi ini, ada nggak informasi tentang cairan? Itu nggak oksigen. Nah kalau kayak gini bisa pakai sistem coret ya. Jadi ini saya ajarkan sistem coret gitu, coret dari opsi ya. Jadi teman-teman tinggal tentukan diagnosisnya apa. Ini pola, pola itu banyak tindakannya ya. Tentukan intubasi ada nggak datanya? Nggak ada datanya. AGD ada nggak yang mengarah ke sana? Nggak ada juga. Ngapain diperiksa-periksa kalau nggak ada? Ya. Terus bebas jalan nafas nggak ada datanya. Resusitasi nggak ada datanya. Jadi jelas B. Soal seperti ini juga bisa jarang lolos karena sangat mudah ditebak jawabannya. Oke? Tadi ini berhubungan dengan pola nafas tidak efektif. Teman-teman bisa baca-baca lagi. Intinya adalah manajemen jalan nafas dan pemantauan respirasi untuk intervensi utamanya ya. Si pola nafas ini ada jalan nafas dan pemantauan respirasi. Tinggal dibaca di sini mana yang berhubungan dengan respirasi. Salah satunya adalah pemberian terapi oksi. Ya. Oke, ke nomor 9 silahkan. Soal seperti ini juga beberapa kali sering muncul. Jadi teman-teman sudah bisa kan menentukan ini, boleh dijawab. Kira B. Fitri B. Oke. Dan lagi yang lain? Ini kalau nggak salah dulu waktu S1 Zafira juga yang presentasi nggak sih? Endah B. Rahma B. Anis B. Ada lagi yang lain? Nggak ada yang C, D, E, A. Ya, kenapa Zafira pilih B? Iya, Bapak, karena di situ kan pH-nya 7,3. Kalau untuk pH kan nomornya normalnya 7,30 sampai 7,35. Berarti kan pH-nya di bawah. Kalau pH-nya di bawah berarti kan asidosis. Lalu PaCO3, PaCO2, PaCO2-nya itu 48. Untuk pH normalnya itu kan adalah 35 sampai 45. Berarti kan PaCO2-nya itu di atas kan, melebihi. Berarti kalau misalnya asidosis itu kalau pH-nya PaCO2-nya itu lebih besar, berarti kan itu masuknya ke respiratorik. Nah, terus kenapa terkompensasi sebagian? Karena pH, PaCO2 dan HCO3-nya itu abnormal. Semuanya abnormal. Kalau semuanya abnormal itu berarti terkompensasi sebagian. Gitu, Pak. Oke, ya good, good, good. Jawabannya betul. Jadi isinya adalah B terkompensasi sebagian. Teman-teman harus ingat, kita bisa kalau datanya cuma gini doang ya. Datanya ini untuk kebetulan cuman munculnya ini, nggak ada yang lain-lain, nggak ada zat keton, nggak ada asam laktat dan lain-lain. Kalau soalnya seperti ini saja, saya rasa teman-teman bisa pakai TikTok ya. Bisa lihat dari pH, HCO3, PaCO2. Jadi kalau pH tadi normalnya bukan 730 ya, tapi 735 sampai 745 ya. Jadi 735 sampai 745 itu pH, bukan 730 sampai 735 ya. 735 sampai 745. Kalau PaCO2 itu normalnya
35 sampai 45. Kenapa saya bisa terbalik? Nanti dijelaskan. Kemudian kalau HCO3 itu plus minus 24 ya. Jadi 22 sampai 26. Ya. Plus minus 2 dari 24. Nah, jadi teman-teman lihat di mana kondisi pasien kamu. 730 itu berarti adanya di sebelah sini. Jadi kalau semakin ke sini nih, panahnya semakin ke sini berarti semakin asidosis. Gitu kan? Nah, semakin ke sana berarti semakin alkalosis. Ya. Pasienmu ada di mana pH-nya? pH-nya dari asidosis 7,30 gitu kan? Kemudian HCO3-nya 30 ada di mana? Ada di sini nih. Jadi alkalosis dia HCO3-nya. Berarti di sini 30 ya. Kemudian PaCO2-nya ada 48, adanya di sini 48. Oke. Nah, teman-teman lihat mana yang sejajar. Sejajarnya itu antara pH dengan PaCO2 gitu ya, yang barengan. Jadi kalau pH-nya dia asidosis, maka namanya asidosis. Pilih asidosis, pilih asidosis, pilih asidosis. Gitu kan? Tinggal kita lihat mana yang sejajar dengan pH. Oh, sejajar dengan PaCO2. Maka pilihnya kalau PaCO2 itu berhubungan dengan respiratorik. Kalau HCO3 berhubungan dengan metabolik. Maka di antara asidosis ini mana yang respiratorik? Nah, respiratorik yang ini. Ini metabolik bisa kita coret, kita coret. Ini alkalosis bisa kita coret, coret. Udah jelas nih kejawab sampai sini. Tanpa melihat kompensasi. Tapi kalau kamu mau cocokkan, lihat, cocokkan juga boleh. Jangan-jangan jawabannya nggak ada yang benar gitu kan. Nah, kamu cek di sini, kenapa terkompensasi sebagian? Terkompensasi sebagian itu jika ya kondisi dari PaCO2 dan HCO3 sama-sama tidak normal. Nah, sudah ada nih usaha untuk memperbaiki si pH. Jadi pH-nya belum normal, tapi PaCO2 dan HCO3-nya tidak normal, itu terkompensasi sebagian. Gitu ya. Tapi kalau pH-nya sudah normal, PaCO2 dan HCO3-nya tidak normal, gitu ya, maka itu terkompensasi penuh. Tapi kalau pH-nya tidak normal, ininya salah satunya masih atau abnormal, maka itu tidak terkompensasi. Gitu ya. Nah, catatannya seperti ini, kurang lebih. Oke, jadi sini sudah saya kasih catatan buatnya evaluasi. Kalau penuh itu pH-nya normal dan pasti ini keduanya dia tidak normal. Kompensasi sebagian itu gimana? Ini masih abnormal. Tapi ini dan ini. Nah, kan dua-duanya tadi nggak normal ya, yang tadi ya. Nih, sama-sama tidak normal. Nggak ada di sini nih posisinya kan. Jadi, dia sebagian. Kalau tidak terkompensasi, ininya abnormal. Jadi pasien kita kan abnormal nih. Ini atau ini abnormal. Jadi tidak ada posisinya di sini. Jadi atau itu berarti salah satunya ada yang di netral. Jadi mungkin HCO3-nya di sini atau PaCO2-nya yang di sini. Jelas ya? Jadi hati-hati dalam menentukan kompensasi. Jadi kalau dilihat dari yang jawaban tadi, sudah jelas asidosisnya pasiennya asidosis, gitu ya. Pasien respiratorik plus kompensasinya juga sebagiannya sudah tepat. Jadi pilihan jawabannya adalah yang B. Nanti yang susah kalau misalkan di sini ada kompensasi penuh, tidak terkompensasi, gitu. Nah, itu yang agak sedikit mengecoh. Jelas ya? Ada pertanyaan dulu atau tidak? Nah, ini ada videonya, silakan teman-teman nanti lihat saja di internet ya. Videonya ini ada di YouTube juga bisa dijelaskan gitu ya. Oke, kalau yang belum paham tentang tic-tac-toe method. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 saja ya. Nah, ini yang tadi dibahas sedikit tentang rule of 9, persentase luas luka bakar. Boleh? Silahkan dihitung. Oke. Oke, Zafira sama Hana D. Yang lain mana nih? Yang muncul ini lagi perasaan.
Yang lainnya sambil tiduran kali ya. Ahmade, ayo ada yang lain dulu nggak? Saya mau dengar suara yang lain. Nggak ada. Baik. Siapa yang mau menjelaskan? Helmi C, Anis C, Lola C. Ah, ada Lola baru nih. Lola kenapa C? Kalau menurut saya, eh control of dia cuma bagian dada bagian depan ya Pak. Sementara regio bagian depan itu setahu saya dibagi menjadi dua lagi, bagian dada dan bagian perut. Kalau bagian dada aja itu berarti kan dia 9% kiri dan depan itu persen, seluruh tungkai kanan itu 18%. Jadi kalau dijumlahkan semuanya 36%. Gitu Pak. Oke, terima kasih Lola. Kalau Hana, kenapa D tadi Hana? Iya, jawaban saya D. Kalau saya hitungnya yang dada itu 18, Pak. Terus yang Jadi 18. dada bagian depan itu 18, terus lengan kiri dan kanan itu totalnya 9, dan tungkai kanan itu 18. Jadi di total 45%. Gitu, Pak. Oke. Baik, kita bahas ya, kita lihat. Jadi teman-teman yang menjadi highlight kasusnya adalah kan tanya persentase luas bakar bakar ya. Ini jelas banget rule of nine, udah mikirnya langsung cari lokasinya di mana aja, nggak usah nih dibaca yang mau sadar, mau berteriak kesakitan, mau frekuensi nafas, bodoh amat gitu ya, nggak usah dipikirin ini. Carilah yang berhubungan dengan luka bakar, karena dicarinya di sini berapa persentase luka bakar. Oke, cari mana luka bakar? Oh ini dia, ketemu di dada bagian depan. Satu nih, ketemu di lengan kiri dan lengan kanan bagian depan. Lengan kiri dan kanan bagian depan ya. Bagian depan berarti dua-duanya. Oke. Kemudian seluruh tungkai kanan ya. Jadi jawaban yang betul yang mana di antara A, B, C, D, E. Oke. Kita lihat dada bagian depan. Bagian depan orang dewasa itu totalnya 18. Kalau misalkan dia mintanya cuma bagian dada, mintanya kasusnya cuma bagian dada, berarti betul dia harusnya dibagi 2. Jadi bukan 18 tapi 9. Oke. Kemudian lengan kiri, total lengan kiri itu berapa? 9. Kalau depan belakang. Nah, pokoknya semuanya lah. Lengan kiri segini ini 9. Masalahnya dia cuma bagian depan doang, berarti setengah bagian depan doang nih. Mungkin saja api yang menyambar di depan gitu ya. Kalau di sini tersiram cairan besi panas di depan gitu. Depan doang. Kalau depan doang berarti dibagi 2. Pokoknya totalnya 9. Bagi 2. Mau setengah-setengah ya lengan bawah atas tapi melingkar ini 4,5 gitu ya, bagian bawah doang 4,5, bagian atas doang 4,5 misalkan, atau bagian depan 4,5, bagian belakang 4,5, pokoknya tangan 9 semua gitu ya. Tapi kalau di bagian depan doang berarti dia cuma 4,5, kanan 4,5 gitu ya. Nah seluruh tungkai, nah tungkai juga sama kayak si tangan, sama si tangan ya 9. Kalau seluruh tungkai itu berarti depannya 9 ya, belakangnya 9 ya nggak sih? Tungkai itu kaki kan? Iya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, 9 berarti 18 ya. Oke. Seluruh soal dibilang, berarti seluruh itu mau depan, mau belakang, mau atas, mau bawah, ya nggak? Berapa nih? 18, 9, 9. 1, 2, 3, 4. 9 kali 4 berapa? 36. Ya nggak? Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Jelas ya? Selesai pertanyaan dulu atau tidak? Aman? Oke, kaki itu 18. Depan, belakang 99. Nah ini ya. Oke, yang berbeda dengan anak di kepala berbeda, di kaki berbeda ya. Dengan infant juga berbeda. Jadi hati-hati perhatikan bagian-bagiannya ya. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Cukup jelas? Kalau cukup langsung ke 11. Atau sudah cukup? Sudah lebih nih. Wah, lebih setengah jam.
Nomor 11 ini gampang atau susah? Perlu dibahas tidak? Bahas Bapak. Dua lagi. Oh, bahas. Yuk, Bahas silakan Bapak. nomor 11 dan 12. Wih, udah ada yang jawab nih. Oh, bahas. Yuk, 11, 11, 11. Ini yang kemarin mungkin ada EKG ya, tapi EKG-nya ternyata nggak terlalu menakutkan. Saya pikir EKG itu menakutkan. Jadi soal EKG itu nanti kemungkinan itu akan ada dua macam ya. Satu sifatnya dia membaca gambaran EKG gitu. Dikasih gambar EKG, kamu baca si EKG strip itu apa nanti. Kalau EKG strip biasanya yang kebaca cuma irama dasar ya. Kan saya sudah ngajarin di kelas juga irama dasar. Yang sinus, yang senang, kemudian idioventrikuler, nanti sinus ada sinus takikardi, bradikardi, aritmia. Jadi tinggal dikembangkan kan. Atau sifat sistemnya adalah seperti yang soal ini. Jadi minimal lebih ke teoritis kalau ini. Sok dijawab. Helmi C, Vivi C, Beji C. Yang lain bengong. Fatur D. Wah, Fatur beda nih. Oke, kita jawab dulu ya. Satu ya. Hadir dulu lah, Fatur dulu. Fatur D, kenapa D? Fatur. Halo? Makanya jangan di kamarnya. Wah, dimarahin Fatur sama adiknya. Apa? Kenapa Saya D? juga nggak tahu kenapa jawab. Hah? Nggak tahu jawabannya. Kenapa D? Iya, Nembak. Nembak. karena STEMI aja Coba gitu, nembak. Pak. Karena STEMI udah gitu. Yang D mana STEMI? Yang D titol. Oh, yang E, Pak, yang E. Salah. Pelanggaran. Yang E udah. Karena STEMI aja alasannya. Oke. Yang jawabannya E siapa? Yang jawabannya C siapa nih? Yang mau jelasin? Enda atau Baby atau Helmi atau Vivi atau Uji? Kenapa C jawabannya? Halo? Izin menjelaskan Ya, Pak. Tapi ya, ya, silakan. ini juga baru buat saya karena ditanyanya malah EKG-nya. Biasanya daerah mana tapi ini kita harus nebak dia angina Nah, pectoris terus tidak betul, stabil. betul. Berarti nggak mungkin karena ST elevasi angina kan dia bukan ST elevasi, dia kategorinya non ST elevasi. Nah, Tolti saya sih nggak tahu tapi saya pernah lihat gambaran hiperkalemia juga bisa Tolti. Makanya saya pilihnya ST depresi pada untuk belakangnya saya nggak tahu lead berapa tapi karena dia angina pectoris dan Tolti itu buat hiperkalemia itu makanya saya ST depresi. Kalau untuk yang B saya nggak tahu Pak. Oke. Ada lagi yang lain menambahkan? Vivi mungkin? Oh iya, si Fatur. Iya Ya, Pak, oke. saya juga sebetulnya sistem coret dan Sistem coret dan apa kalau sih? yang saya ingat kalau dia ya Pak saya juga sistem coret yang tadi kayak Helmi terus yang meyakinkan saya milih ST depresi itu karena kalau angina itu saya ingatnya itu depresi bukan elevasi karena dia eh NSTEMI gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Vivi, Helmi, dan Fatur atas jawabannya. Ya, jadi kalau ini soalnya memang agak agak beda dari yang biasanya ya. Tadi saya bilang kalau biasanya itu baca EKG, strip, irama dasar, atau tadi lokasi infak di sebelah mana gitu ya. Misalkan dia adanya AMI inferior. Nah, inferior itu kamu harus cari tulit berapa gitu ya, atau superior. Nah, kamu carilah tuh itu superior itu ada di belah mana gitu ya. Jadi harus hafal lokasi letak-letak dari infak gitu. Tapi kebetulan ini kok nggak ada yang ke sana gitu ya. Nah, jadi kalau ini lebih ke teoritis sebetulnya. Jadi di sini bukan menguji EKG. Yang diuji adalah
Nah, ya nggak, ini unstable angina ini yang diuji. Jadi hasil diagnosis Iya, apa? anjir. Hasil Aneh banget. pemeriksaan diagnosis. Nggak apa-apa, Mi. Jadi emang begini soalnya. Mengecoh ya. Jadi apa namanya? Yang ditanyakan di sini adalah pemeriksaan diagnostik untuk angina pectoris hasilnya seperti apa? Khususnya EKG gitu ya. Jadi unik nih soalnya nih. Gitu. Jadi yang harus kamu Sakit jiwa pelajari, yang buat soal. yang harus kamu pelajari di kepalanya adalah unstable angina itu yang kayak gimana gitu. Bukan, jangan dulu, jadi maksudnya bilang gini, jangan dulu takut dengan kata-kata apakah gambaran EKG. Ini dengan lead-leadnya kamu bikin pusing, jangan takut dulu gitu. Karena kebanyakan mahasiswa itu keburu ngeri ngelihat tulisan ini dan ngelihat tulisan ini langsung di skip soalnya. Langsung next dulu, tandain ragu-ragu gitu nanti aja belakangan. Padahal kalau dilihat dari kasusnya adalah cuman mau nanya ini, gitu kan? Dan sebetulnya kalian paham bahwa kondisi serangan jantungnya atau misalkan gangguan di jantung itu si ada dua ya, khususnya di ST segmen, ada yang namanya ST elevasi, ada yang namanya ST depresi gitu. Nanti ST elevasi kondisi seperti apa, ST elevasi kondisi seperti apa gitu ya. Nah, jadi jangan jangan dulu dipikirin ini apa sih, ini apa sih, ini apa sih gitu. Karena nggak ada pertanyaan ke arah sini gitu. Udah aja kita lihat berarti di sini kondisi ini, ini sama ini gitu ya, sama ini. Itu yang menjadi fokus penglihatan kalian. Oke? Jenis takikardi udah jelas, ini cuma irama denyut jantungnya aja cepat gitu ya, tapi dia masih normal, PQRST-nya masih normal. Biasanya nggak hanya di sini gitu ya, beberapa penyakit juga bisa muncul ini. Di patologis ini untuk pasien dengan OMI, myocard infarct. Jadi dia sudah punya penyakit myocard infarct yang cukup lama sehingga menyebabkan infarktnya itu sudah parah sampai Q-nya itu sangat dalam, lebih dari sepertiga R. Oke, sedepresi berarti dia ada infark, elevasi berarti dia ada iskemia. Kebalik, iskemia dan infark. Kemudian pitol itu tadi hiperkalemia. Ya, tapi kalau tanya angina pectoris tidak stabil atau unstable angina, maka sudah jelas dia masuknya ke kategori non STEMI. Kalau non STEMI berarti yang depresi, gitu ya. Gampangnya gimana sih Pak? Pusingnya lihat ini aja. Ada dua macam muncul ST segmen, ada ST segmen elevasi, ada ST segmen non elevasi. ST segmen elevasi itu biasanya infark miokard, infark miokard ya, akut, ataupun infark miokard akut yang non ST segmen juga bisa muncul. Nah, sedangkan unstable angina itu sudah pasti dia masuknya ke kategori yang non segmen elevasi ST. Jelas ya? Nah, ini saya kasih tambahan buat teman-teman ngapalin aja. Oke. Jadi jawaban soal yang tadi ya jelas ST depresi itu aja menjadi kuncinya. Karena dia masuk ke kategori non ST. Jelas ya? Jadi soal yang tadi cuma mengecoh gambaran EKG, bikin takut dulu. V1, V2 bikin takut dulu. Padahal yang ditanyain cuma si unstable angina masuknya kemana. Oke? Aman ya? Penjelasan kamu udah benar tadi. Lanjut terakhir, nomor 12. Monggo.
B. Oke. Kenapa Anis B? Izin Pak, karena dia udah tanda-tanda kekurangan cairan kayak matanya tampak ceku, mukosa bibir kering, turgor kulit buruk. Nah biasanya kita harus memenuhi si kebutuhan cairannya itu Pak, kalau menurut saya. Jadi yang B. Ya, ini juga gampang banget karena pilihan jawabannya agak ini ya, agak ekstrim perbedaannya. Ya, jadi saya kasih jawaban dulu, betul. Jawabannya adalah kolaborasi intravena, cairan intravena. Kenapa? Ya pasiennya dehidrasi gitu intinya seperti itu. Ini tanda-tanda tanda-tanda dehidrasi sudah jelas. Di sini diare, pasiennya dehidrasi, ini jelas harus intravena. Kenapa sih harus dibawa-bawa kompres hangat di sini? Oh, ternyata ini yang mengecoh, cuman gara-gara suhu 38,7 derajat, makanya kompres hangat. Ya, kenapa di antipiretik? Oh, gara-gara ini gitu. Tapi apakah memang ini yang menyebabkan pasien mengalami masalah perawatan? Tentu saja tidak. Bisa jadi dari masalah kekurangan cairan, suhu ini dia meningkat sebagai respon tubuh gitu kan. Maka sebetulnya masalah-masalah suhu tubuh bukan menjadi tindakan utama. Ya, terus kalau dikaitkan dengan pernah pemberian oksigenasi, masih bagus kok. Ya, berat dulu. Nah, pilihan kamu sebetulnya cuma B sama C. Cuman apakah B sama E? Cuman apakah yang E ini bisa menjadi penyelesai dan tanda petik masalah pasien? Jelas tidak bisa. Cuman cuma monitoring doang. Maka tindakan nyatanya adalah harus dilakukan tindakan pemberian cairan intravena. Nah, kalau ketemu pilihan jawaban seperti ini, tinggal sisa dua nih, misalkan atau misalkan beberapa pernyataan itu ada tindakan nyata sama tindakan monitoring. Jika ditanyakan ada tindakan keperawatan yang tepat atau yang utama, maka pilihlah yang tindakan nyata. Jelas ya? Tindakan nyata itu yang bisa dilakukan dan dievaluasi hasilnya itu muncul gitu. Kayak ngasih cairan, ngasih oksigen, masang OPA, kayak gitu-gitu lah. Pokoknya itu tindakan nyata. Bukan cuma observasi, pantau, monitoring, bukan cuma gitu doang. Jadi yang masuk ke dalam kategori terapeutik di SIKI. Jelas ya? Jadi ini jawabannya sudah barang pasti ada di pemberian cairan intravena. Nah, ini saya masukin materinya algoritma sirkulasi saja. Jadi di di sirkulasi itu ada yang harus kamu nilai adalah apakah pasiennya masalah shock atau tidak. Jadi pasiennya diare, dehidrasi barangkali begitu ya. Kalau ada shock, maka pasti tentukan apakah shocknya itu hipovolum atau non hipovolume. Ya, biasanya kalau kasus trauma biasanya non hipovolemia. Ya, nah kalau memang pasien ada pendarahan, ya kalau pendarahan dan resusitasi cairan. Tapi kalau pasiennya tidak ada pendarahan, ya resusitasi cairan, gitu ya. Nah ini sudah jelas. Jadi tadi pasiennya diare, tidak ada pendarahan, keluar cairannya lewat akses yang lain, sekresi yang lain, maka pilihannya tidak perlu stop bleeding, tapi lakukan resusitasi cairan. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Sudah selesai 12 soal dari yang sudah diujikan ke teman-teman melalui tryout kemarin. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Atau ada yang kesulitan di mana lagi perlu dibahas satu materi yang teman-teman masih galau di mana? Digadar, mengingat minggu depan sudah UKOM. Waktunya teman-teman berperang dengan 180 soal. Ada pertanyaan? Eca? Julia? Aisyah? Sudah jelas? Gampang ya membaru paket soal B nih? Gampang, semoga nanti juga gampang soalnya pas uji kom. Misalnya nanti soalnya lebih clear. Kalau uji kom itu lebih clear sifatnya karena sudah di review berkali-kali, dibawa ke panel expert juga, harusnya mudah dicerna dalam tanda petik ya. Tapi kalau dibilang tingkat kesulitan, ya tentu bervariasi dari yang mudah, sedang, sampai yang sukar. Nggak mungkin dikasih yang mudah semua. Tingkat kesulitan pasti beragam, mudah, sedang, sukar. Tapi kalau dari statement atau penggunaan kalimat atau pertanyaan dan pilihan jawaban itu pasti sudah dipilih dan sudah melalui beberapa review.
Ya, review aja biasanya 2 kali, tingkat regional, tingkat nasional. Nanti di tingkat nasional ada panel expert dibaca lagi sama panel expert biasa seperti itu. Oke, semoga nggak ada lagi muncul soal nanti di uji kom yang tadi kalimatnya masih ketukar-ketukar atau yang nanyanya itu sebetulnya kemana, tapi diarahkan kasusnya kemana gitu. Nah itu yang kayak tadi soal EKG yang bikin shock gitu ya. Bikin, aduh males dulu lah ngisi EKG ini nanti dilewatin dulu. Padahal soalnya kayak gitu. Ternyata cuma mengidentifikasi diagnostik dari sebuah penyakit. Ya enggak. Nah itu nanti semoga gitu ya. Semoga akan tereliminasi dengan sendirinya atau terrevisi dengan sendirinya soal-soal seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Fadia, Nadira, Taras, April, Dia, aman? Kalau aman jempolnya angkat dulu. Oke. Ya, dari 12 soal betul semua kan? Kemarin waktu tryout, kalau betul semua, kalau betul semua kasih jempol lagi. Kalau salah, turun jempolnya. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga belajar kan, pasti ada yang salah, ada yang benar. Cuma nanti teman-teman ada pembahasan soal ini kan tujuannya bukan untuk menyamakan jawaban, tapi untuk mencari tahu kenapa sih bisa salah kemarin gitu ya, atau kenapa yang kemarin bisa benar dan dieksplor soalnya apalagi yang muncul gitu. Ya. Mungkin dari beberapa penjelasan tadi, pembahasan yang tadi di bawah slide-slide itu bisa muncul sekitar 3 sampai 5 soal yang lain gitu kan. Maka tadi sempat saya ajarkan bagaimana cara membuat soal yang lain dari soal tersebut gitu. Oke, tadi juga teman-teman sudah bertanya. Sampai sini ada pertanyaan lain atau tidak? Beberapa bonus tadi dikasih nanti bisa teman-teman baca terkait dengan lokasi infak miokard akut gitu ya. Kemudian perbedaan diagnosis, video TikTok tuh buat yang belum mengerti nanti bisa cari di YouTube gitu. Cukup? Ya kalau nurse nih bocoran buat apa tuh namanya? AGD ya, hasil AGD, pemeriksaan AGD. Teman-teman biasanya ditanya sampai dengan kompensasi ya. Kalau D3 biasanya cuma ditanya masalahnya doang. Misalkan asidosis atau alkalosis respirator atau metabolik biasanya cuma sampai situ. Tapi kalau nurse udah sampai kompensasi atau bahkan suka dibawa pakai steward. Kalau steward itu ada zat keton yang berpengaruh nggak, ada apa itu laktat yang berpengaruh nggak. Tapi semoga nggak sampai sana ya. Tapi semoga cuma sampai kompensasi aja kalau nurse. Rata-rata seperti itu sih yang buat soal. Ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup apa ini? Foto dulu silahkan di screen capture Aisyah. Dilaporkan ke Ibu Bos Dina Berliana. Ya, nanti ke Bu Lina dilaporin nih. Atau Teman-teman kemana? on cam dulu ya. Kita ketemu lagi Sejauh kapan? ini Bapak itu Pak, peserta apa namanya? Peserta pengayaannya paling banyak Bapak, keren Pak. Mbah, emang nggak wajib ini kegiatan pengayaan? Itu fleksibel sih Pak sebenarnya kalau mau apa namanya? Itu boleh join Pelanggaran. gitu. Bukan ikutan, wajibkan gitu sama Aisyah diwajibkan. Ya saya mah wajib Pak, BPH wajib, semuanya wajib sih sebenarnya. Ayo dah Ya, tuh, Sab. ayo foto. 1, Dapat. 2, 3. Bentar Pak. Di fotonya nanti jadi stiker sama kalian suka aneh-aneh. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Dah, Kan dulu Pak. iya, Mak. Saya mau rapat nih, katanya udah rapat. Tadi dulu Bapak, tadi dulu. Satu lagi. 1, Jangan jadi stiker ya. 2, 3. Dah. Dah. Oke, terima kasih atas atensinya. Mungkin persiapan UKOM, semoga UKOM teman-teman lancar. Jangan lupa doa. Minta doa juga sama orang tua ya. Sebelum ujian nanti kamu WA gitu ya ke orang tua sama ujian, ke doanya dan seterusnya. Pokoknya salah satu yang bisa meluluskan kamu juga doa orang tuamu ya.
Pokoknya mah apa-apa laporan sama orang tua. Oke, itu saja. Terima kasih atas atensinya. Semoga lancar buat teman-teman dalam melaksanakan uji kompetensi di minggu depan. Kalau memang sempat bertemu saya lagi di paket C ya bertemu lagi. Kalau enggak berarti sudah cukup. Gitu ya. Itu saja perhatian dari saya. Semoga 1 kali uji kom one shot langsung lulus teman-teman semua angkatan nurse yang ini dan bisa wisuda di tahun ini juga dan dapat kerja cepat. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semangat Waalaikumsalam belajar. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Bapak. banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak Riko. Gitu, Amin. Ya, sama-sama.